yang mirisnya tuh di situ Ki gitu. Nah dukanya bagiku banyak orang yang tidak memahami bahwa Nama biru ini dari mana? nah nama biru itu tadi dari almarhum Rudi Prima tadi yang ngasih. Jadi aku tuh sudah mulai, Karudi tuh udah mulai mengingatkan aku loh, Pis kami sekarang sudah mulai padat nih jadwal MC kayaknya. Karena jadwal aku nyanyi itu dulu ada malam Selasa, ada rasanya malam Selasa lawan malam Sabtu aja. Justru malam Sabtu yang band ini terkorbankan karena aku saat itu masih siaran di Sky, masih MC. Jadi aku kadang-kadang kalau terbentur jadwal tuh berat benar gitu nah buat cari pengganti kan. Akhirnya lama-kelamaan tapi kan Bapak sering berjalan tuh aku masih sambil nyanyi sambil bisa MC. Kalau terbentur jadwal cari pengganti. Aku tuh dirancak lah di Kiau bubuhanan band nih biru mana biru. Gara-garanya tuh biru tuh loh biru tuh kulit hirang tuh nah. Kalau dipupuri orang kita tuh nyambat tetap aja biru kelihatannya tetap aja hirang malah biru malah aja gitu loh. Makanya aku tuh dulu jadi biru ini adalah apa? Hirang. Karena memang kayak di bang hirang gitu nah lo. Jadi dulu buhanannya menyanyi lah di Billboss tuh, pakai apalah ini bedak segala macam. Aku pernah pakai bedak, kamu kan pakai bedak, tapi skada aja aku. Karena disuruh buhanannya, coba bang ya ini malah ya tadi, nah gara-gara itu dijawabannya biru, kamu kayak mah hirang tuh bang bisa jadinya. Jadi muring mana tuh bang sudah, nah di situ. Jadi Karudi ini arwah nih biru lawan muring nih lebih banget mana nih? Wah, jadi tingkatannya nih lah. Kalau hirang tuh kan hirang, kalau hirang tuh lah coklat disambet hirang loh. Kalau versi kita nih lah kulit kayak aku nih coklat, hirang mana lakiannya aja. Tapi ada jam nyambet latat lalu aja. Latat tuh masih ada coklat, ada lebih kadap lah. Iya, lebih gelap. Ada lagi muring. Muring tuh sudah hirang kayak tebakar tuh nah. Jadi tingkatannya ada lagi di Kiau latat, di Kiau muring. Nah, level biru itu di atas muring soalnya. Pokoknya hirang gitu paling hirang sudah. Jadi aku di Bogor dulu gitu. Jadi apa adanya, pebaju sudah yang penting good looking. Iya, masa kan ada baju. Ya, maksud kau aja ada baju, bukan lah misalkan. Atau karena perhatikan dulu kayak kawananku di sana tuh buahnya pakai bedakan segala macam. Aku tuh dulu malah lebih banyak besangu penyerap minyak tuh nah, karena hidungku nih salah satu produsen minyak terbaik gitu nah. Kelas tinggi lah. Corona nih kami ngali-ngali ekonomi lagi sulit, ngali-ngali nukar minyak hidung jauh parah. Kalau gue kira yang menjual di Hintalu itulah sini apa, tahu sini apa. Jadi udah habis jadi kamu tuh rancak di Kiau biru loh aja udah ya pakai habis biru belakangnya aku tuh dulu hendak jadikan nano nih jadi nama. Nah pertama kali aku event tuh aku belum pakai nama Hafiz Biru lagi bersama saya Hafiz Ulun Hafiz gitu. Nah terus arwah nih madahi Ikam harus jadi pembeda, Ikam tetap harus jadi ciri khas Ikam. Kulihat perkembangan Ikam di Billboss nih jadi arwah tuh Ikam tuh joknya tuh ketujuh pakai bahasa Banjar, sementara di Banjarnya yang kulihat jarang ada MC yang ketujuh bergaya pakai bahasa Banjar. Lebih banyak pakai bahasa Indonesia ngejoknya seperti itu. Kalau yang bebanjiran banyak aja sudah gitu nah jangan disidin. Kamu saingannya ngalih gitu. Pokoknya kamu harus jadi diri kamu sendiri. Nah, terus yang paling penting tadi, apa yang menjadi pembeda dengan yang lain selain karakter? Mungkin dari kostum kah? Makanya dulu aku lebih banyak pakai kacamata aku bolongi. Supaya jadi ciri khas. Supaya jadi ciri khas. Mulai kacamata udah aku bagus nih pakai pokoknya jangan sampai kada pakai kacamata harus kacamata kalau bisa Jasidin kan pakai kacamata pixel. Kacamata pixel tuh kayak kacamata yang lucu-lucu itu kotak kah lebar kah tapi kesulitan aku mencari referensi di mana jualan online segala macam. Aku cuma dapat kacamata pixel itu aja yang ada kotak-kotaknya dulu sebenarnya ada sih masih di rumah tapi jarang aku pakai. Akhirnya gini bang, ciri khasnya. Jadi makanya jasa arwah tuh yang sharing beliau banyak di sini jasanya sudah ditinggalkan. Guru yang dunia fashion, modeling, teman-teman semua pelaku entertain. Kalau saya sebutkan satu nama ini pasti akan teringat dengan jasa beliau. Sudah diakui lah. Sudah diakui, insyaallah beliau khusus khotimah lah kita.
Aku dulu malah, aku tuh lebih senang menyisipkan edukasi budaya. Ya, sampai di Banjar pun kadang-kadang apa bahasa-bahasa Pohuluan yang mungkin anak-anak saat ini atau generasi sekarang banyak yang tidak tahu. Contoh kayak pendeng, lelongkang, kokot, kan tau kokot lah. Kokotan apa peniti? Peniti, salipi. Nah, salipi. Nah, salipi itu dompet. Oh, iya. Itu. Aku Nah, dulu dompet itu beda lah, epok lah. epok lah, kalau orang Banjar nyebutnya epok. Nah, jadi kadang-kadang aku lebih menyelipkan sisi budayanya gitu nah. Dan alhamdulillah kesempatannya dari 2011 loh aku MC hingga sekarang, pengalaman itu yang sangat luar biasa. Event-event kebudayaan, pariwisata, music exhibition, promo-promo produk dan lain-lain itu alhamdulillah menjadi pembeda sendiri gitu nah, dan punya cara sendiri untuk membawakan. Suka dukanya di dunia entertain ya, Pak? Suka dukanya, aku kalau dari dulu kalau ditanya suka duka, aku lebih banyak sharing sukanya. Dukanya simpen Dukanya lebih banyak kada aku bagi. Paling sedikit-sedikit aja. Kita bicara sukanya dulu lah. Sukanya tuh yang pertama, prinsipku tuh adalah membanyaki kawan. Banyak relasi, banyak teman, banyak rezekinya loh di sini. Iya. Setiap ada kesempatan. Lawanannya juga, Pak. Banyak wadah butang. Banyak bisa berhutang kawan nih. Banyak link untuk berhutang. Boleh. Jadi banyak kawan, otomatis banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Yang kan MC itu kan awalnya juga dari kawanan. Dari kawanan juga gitu. Nah, belajar pun dari teman-teman. Dulunya juga aku mencari balik ke passionku yang sekarang tuh, aku dulu malah sempet nyanyi dulu loh, reguleran, ngamen, pokoknya apa aja yang bisa menghasilkan uang selama itu halal. Itu dulu penjualan aku, bahkan kuliah di Binban pun aku sempat berjualan yang kericikan, karena pokoknya intinya nyambi. Pokoknya tujuanku itu adalah menjulung undangan non kuitan, nama ulun wisuda, pokoknya kosongkan tanggal ini, dan alhamdulillah terkabul saat itu. Aku sampai jual pembatas buku. Jadi aku sambil, yang paling sering tuh aku bawa pulpen banyak. Jadi ada pulpen gak bisa ya? Kamu minta aja aku nih. Minjam koler aku jago. Nukar yang 1.000 aja ini jargo 1.000 iya kan ya 1.000. Dan itu jadi kan kalau kita nukar sekotakan tuh paling 8.000, ujungan bisa 2.000. Kadang-kadang ini 1.500 jargo. Anak model yang lain. Apalagi nah dulu aku sampai menggawiakan tugas kuliah bubuhanan yang non reguler, yang kelas malam. Jadi aku Sabtu Minggu kalau ada kuliah di jadwalku yang kampus reguler nih, kelas pagi, sehari Sabtu aku pasti dari Sabtu sampai malam Minggu aku standby di kampus. Apalagi sudah ada fasilitas wifi itu. Aku dulu laptop kereda, aku tuh kawanan tuh bangkam laptop makanya kada. Aku pang menggawe tugas sumat lah, wah gawe tugas. Padahal menggawekan tugas orang, dan strategiku di situ kada sama gitu nah. Padahal dari satu jurusan tuh kan mahasiswanya beda-beda. Mahasiswanya sama, mata kuliahnya sama, aku kau menggawiakan dengan yang berbeda-beda sampai kawanku yang menggawi skripsi itu nah, menggawiakan skripsi orang kap tuh bisa berpeluang untuk menggawiakan skripsi. Bayangan jar bisa sampai 3 jutaan kan menggawi skripsi ini, apalagi tesis segala macam gitu loh. Ada aja aku mau sampai ke sana. Pokoknya gawe tugas tuh kialah menjilid paling 2.000 lawan clipping apa cover segala macam tuh anggap paling larang 3.000. Cuman yang larang ini kan kolernya. Nah, itu kan yang larang tuh kolernya kan, makanya kan bubuanan yang kelas malam nih habis ya. Kebanyakan pak aja orang 50.000 dijulukinya kayak biar aja kalau pindah ada bilanya kurang kan tambah ya kan dulu lah talangnya kan gitu. Karena bila ada lebihannya ini pak aja orang kada sampai 10.000 sudah jilid apa segala macam. Karena bapak ambil aja lebihannya, tuh belum lawan bayarannya lagi berapa, sudah pak cukup jenah. Dari situ tuh aku kalau mengumpulkan duit untuk bayar wisuda kayak gitu. Itu yang sampai aku kawan nukar BB modelnya tuh anak juga bisi BB nih kayak orang bahari kan. Dari situ itu pun ku gawi kayak gitu nah. Itu yang dukanya kada daya menurutku karena ku nikmati gitu nah. Selama bisa ku gawi, ku jalankan dan itu halal, kenapa kada gitu nah. Sampai
Ya tadi pertama sukanya adalah kita punya banyak relasi, terus juga ada satu kepuasan tersendiri. Aku tuh kadang-kadang mau bukan kadang mau menerima tantangan. Ada event yang belum pernah aku gawi, misalkan loh. Dari 2011 hingga sekarang eventnya ini beda, bis. Pokoknya Ikam harus kayak gini, harus kayak gini. Banyak tuntutan, sementara aku sudah sharing dan aku kada mampu, aku udah ngambil. Nah ini kita sharing nih lah. Iya, tahu batasannya. Jadi kadang-kadang gini, boleh nyoba tapi jangan sampai bunuh diri gitu loh. Aku kadang-kadang suka bukan sebel sih, kadang aku malah kadang-kadang hendak benar berbagi rezeki, memberi peluang untuk MC baru kayak gitu. Nah tapi kalau basically-nya ini hanya sekedar modal pagat gitu, nah modal PD atau boleh dibilang inya banyak pengikutnya, misalkan aku kan udah berani taruhan, kecuali klien yang request gitu. Nah, misalkan aku mau minta si A dong gitu, minta si B, minta si ini misalkan, dan aku pasti akan sharing. Aku pernah tandem, kalau pian ngelihat dari sisi entertainnya memang orangnya lucu kayak gitu. Tapi kalau ternyata dalam acara itu misalkan ada acara formilnya, intinya kalau aku sanggup aku ambil. Aku serahkan ke teman-teman yang lain. Aku sharing, aku beri kontak ke teman-teman, dan pasti sudah aku padahi profilnya. Ini nih good looking, pian bisa lihat Instagramnya, di YouTube-nya ada kayak gitu. Jadi aku malah bagi. Jadi yang lucunya tuh lah, memang ada juga nih yang basicnya mungkin ini penyiar, misalkan lo aku bawahi acara gathering, misalkan gathering kan 7,5 lah jar kui. Mungkin apa beda, mungkin kadang-kadang aku samakan lawan aku gitu. Nah aku 1 juta misalkan, ini 1 juta aku bari. Tapi kadang-kadang ada yang job 7,5 misalkan 750, kepada Elon jobnya 7,5 aja jar ku. Kalau ditambahi ka jar ku, sementara kadang-kadang anak mau coba kan kami siapa lah jar kui anyar gitu. Nah seandainya teman-teman yang lain tuh pasti nggi ka ulun di baris itu aja ulun himung manar sudah maksudnya gitu. Nah lampian dan segala macam, aku kadang-kadang menyayangkannya di situ. Terus kalau dukanya sih sebenarnya kadang-kadang teman-teman memandang para pekerja entertain, entah itu MC, musik, fotografer, video, dekorasi, itu seakan-akan jaka paribasa kita tuh kemun kawa di hinyik lagi, harga tuh hinyik aja terus gitu modelnya. Jadi kadang-kadang misi aku dan teman-teman yang lain adalah ketika kita ditawarkan dalam sebuah event, tunjukkanlah potensi kita di situ. Berikan keuntungan yang banyak untuk mereka. Misalkan beberapa event fisik kan stand up komedian juga lo aja stand up dong jadinya. Kalau misalkan audiensnya orang banyak, aku walaupun ada di permenderan di awal stand up komedi, aku pasti akan stand up dengan durasi yang pendek 5-7 menit sudah gitu. Nah kadang-kadang pun aku dalam MC kusisipkan stand up komedi. Tadi aku di luar itu kan ciri khas kan. Iya, ciri khas. Walaupun misalkan tandemku menerima kan lucu kan misalkan, atau kada kah gitu. Nah jadi kadang-kadang yang mirisnya tuh di situ gitu. Nah dukanya bagiku, banyak orang yang tidak memahami bahwa selama ini aku layak kok aku ketemu dengan beberapa klien, maka jasa aku puas kayak gitu. Nah dan mereka menghargai dengan kerja kita. Biasanya sih kalau orang yang kayak itu tuh yang kada pernah melihat profil company kita kan, gawean kita. Contoh kayak Ikam ini kan dunia foto lagi, pasti orang sekarang kan media sosial mau abah loh, Ikam bisa promosi dengan gratis kan melalui media sosial di digital gitu. Nah dan orang bisa ngeliat walaupun gak pernah ketemu loh. Aku pun lebih banyak ngupload pengalamanku MC wedding, hashtagku pun Hafiz Biru Wedding gitu. Nah cari aja pasti ada pengalamanku dengan siapa aja MC selain di wedding juga aku share gitu. Nah supaya orang tahu bahwa aku pernah MC, track record kita. Nah kadang-kadang orang yang menawar nih orang yang kada tahu kayak apa kita kayak gitu. Nah kadang pengennya bisa kayak ngeliat moto aja juga. Nah itu pulang ulun kadang-kadang di wedding, kami nih di wedding lah rancak pandang mendengar, ternyata kayak itu aja sekalinya lah aja. Kada full juga MC-nya. Misalnya contoh nih kalau wedding lah, kami prosesnya sebelum ke hari H nih. Kalau aku nih pribadi buat siapapun yang nonton nih teman-teman ya,
mudah-mudahan tidak salah paham nih ya Ya. Allah, atau ada teman-teman pelaku entertain yang lain, MC, profesinya apapun lah, mudah-mudahan bisa diterima. Kalaupun kada silahkan nanti hubungi aja aku ya kalau ada statement yang kurang enak. Jadi intinya gini, proses contoh nih kayak anggaplah eventnya wedding lah ya Allah. Prosesnya tuh kan otomatis sebelum ke hari H kita ketemu dengan klien. Ya. Kalau aku pribadi nih teman-teman ya, kalau orang yang minta jasa untuk MC wedding karena pakai WO, aku kadang-kadang bukannya menolak gitu nah. Aku sharing dulu, chat dulu gitu. Oh kada pakai WO kah? Nggih. Kada apa-apa jurangan kalau kada pakai WO. Ya. Tapi karena ada pertemuan lah ding lah jurang. Biasanya aku ketemu kalau 2 kali masih mending lah. Aku biasanya kalau sekali ketemu calon pengantin, yang kedua karena lemah mabah ulun mau kau lah kak, ku usahakan kau gitu. Karena proses di wedding ini kalau di gedung aku lebih ketuju yang di kampung-kampung. Makanya aku kada pernah menolak rezeki ada tawaran wedding kak, nih acara lu di rumahan aja. Karena kalau di rumahan tuh lah walaupun budgetnya di bawah 750.000. Ini aku langsung bicara harga loh. Walaupun harganya di bawah situ, tapi kan datang ke sana opening panggil kedua mempelai kan ada lalu kayak prosesi sungkeman paling lebih simpel karena kayak ulun sudah sebelum dia akad nikah jadinya lu anak beramian ya hiburan pun rata-rata kalau di kampung-kampung tuh dangdut lah pasti kan ada pakai band, jarang mana pakai band, dangdut. Imbah ku buka mulai hiburan dangdut aku bagan aja, kecuali ada orang yang enak penyanyi lagu dangdut, kebetulan aku beberapa lagu dangdut bisa gitu nih, lagu-lagu duet mengawani benar kan istilahnya, kawannya kan kawal aja gitu nah. Aku kawani walaupun kadang-kadang kada sesuai standar gedung kan biasanya 1:30 jam 2 lah selesai. Kalau di sana sebelum pokoknya kalau bisa sampai jam 6. Iya, kada pernah apa sampai jam 6. Tapi pernah sampai malam sampai jam 9 malam bisa. Oh, iyalah. Di rumahan nih modelnya lah, lanjut lah. Jadi aku tuh paling lancak tuh separah-parahnya tuh sampai ajan asar hanya rapian. Dan itu aku pernah mengeluh karena kalau di kampung ini lah dilayani kita kadang-kadang model kayak sampai bertakon kamu minum apa tuh kada. Pokoknya ini banyak pilihannya nih. Ambil aja nih. Setruk, TS, Amer, ada juga. Seraja susu dan lain-lain gitu tuh sudahnya kopi apa segala macam. Wadai itu kan ada nang sebutin sepiring nah, beceper bawa pilih aja biar kita yang didahulukan. Ya. Tapi bukan berarti menganggap bahwa di gedung ya itulah ada suka dukanya tadi kalau ya kalau di gedung tuh kan intinya kita mengatur pertemuan dengan kedua mempelai, sharing acara kemauan dari klien tuh kayak apa. Ulun kayak kena ini kita sharing acara resepsi itu kayak ini loh. Oh ulun kena kada perlu pakai ini kayak ini. Karena perlu bertemu lawan kuitan kah jarku. Bagusnya ketemu pang. Jadi ulun bisa kenal lawan mama abah sebelum acara hari H kan supaya akrab kayak itu nah. Siapa tahu pasar Nah, itu kadang-kadang yang dilupakan. Dan ternyata aku kadang-kadang sering benar menemui aku lebih banyak direpotkan pada saat hari H kalau kada pakai WO nih. Oh iya. Nah itu Bang. Ya biasanya paling utama yang dicari MC. Iya. Apalagi ini karena Bang makanya kalau kada pakai WO nih kita harus standby kadang-kadang loh. Nah, dari sisi lain pula kalau pakai WO nih enaknya pertemuan kadang-kadang bisa diwakilkan oleh WO. Kita bisa komunikasi melalui telepon, WhatsApp, susunan acara kayak ini, prosesi apa segala macam. Kalau misalkan H-1 kita bisa datang, kita datang. Ada beberapa WO yang memang sudah paham lah gitu, mereka kada perlu datangin hari hanya aja, paling matur dress code apa segala macam. Dan kita jalan gitu nah. Nah kadang-kadang orang melihat rangkaian di hari H nih, prosesi, sambutan, sungkeman, doa. Habis itu hiburan. Kita banyak santai loh di situ. Yeah. Bukan berarti kita kada begawi. Lain jangannya hilang lalu. Yeah. Misalkan tiba-tiba kadida di situ. Misalkan kami standby aja. Nah itu Bang sudah yang harus teman-teman pahami nih. Oh, anak-anak kawin lah. Jadi memang di resepsi itu kayak itu. Habis rangkaian di awal sudah kita buka hiburan. Dan aku pun kada engken gitu nah. Walaupun aku sekedar MC di wedding pun aku sambil nyanyi loh kadang-kadang gitu nah loh. Kada ada diminta tambahan juga. Kadang-kadang menghibur, nyanyi pun aku kada
mungkin teman-teman yang pernah gabung tahu loh gitu nah. Dan aku kadang jualan menyanyi serius gitu nah, intinya yuk kita nyanyi menghibur, intinya menghibur orang gitu nah, sampai acara selesai. Ini juga yang harus dibedakan oleh teman-teman. Kalau perlu MC ternyata ada yang MC serius pada saat membawakan. Hanya pembawaannya beda-beda intinya Ki. Emang punya ciri khas masing-masing. Ya, punya ciri khas masing-masing. Ada yang inya seremonialnya bagus, tapi pada saat santainya sekedar memanggil, menyebutkan nama-nama tamu kehormatan, VIP dan lain-lain. Ada penyanyi misalkan, tapi ya kerja, itulah karakternya gitu. Kecuali misalkan Kak, karena bilangnya pas pada saat hiburan main kada ada gawian, tolong aja lah, ada tisu Kak, bilakan, ada wadah yang bilakan. Aku guys, bismillah ta'ala aja. Nah, aku kadang anak minta pujian gak ada. Aku kadang-kadang misalkan standby nih, dan ini dipraktekkan juga oleh kawan-kawan yang lain yang mungkin pernah tandem lawan aku loh. Sampai kawan-kawan itu takut, kenapa pian bang yang urusin kakak itu? Contoh nih, tisu kok ada, kok ambil di meja-meja tuh, kok ada 3 kursi masing, kok 3 aku cari, gasan kuitan lakiannya, kuitan biniannya lalu pelai. Oh aku ada aku ambil akan. Wah pindah bete sudah nih, aku jemput bola, ikam minum yang segar-segar, pindahnya zaman dinding lah, oh boleh kai, kok ambil akan. Proses itu tuh yang bujur-bujur harus kita nikmati gitu nah. Kadang-kadang mungkin orang sekedar, aku daripada kada gawian mana, pun kalau aku pun sudah kadang ngerokok lagi loh, jadi nge-vape pun bisa kadang-kadang dalam gedung loh. Udah kita pernah, cuma penjelasan permasalahan tuh kadang-kadang ngantuk, itu benar ya, kayak caranya membunuh rasa kantuk. Ya sudah aku menyibukkan diri. Akhirnya teman-teman tuh mulai melihat, oh iyalah apa juga yang kita engkenakan kayak gitu nah. Orang kawin tuh kan sunnahnya kita memudahkan loh. Ya Allah, bukan Rasul aja sebenarnya kan ada mewajibkan untuk resepsi loh. Akad, undang orang-orang sekitar, beritahukan bahwa kita sudah menikah supaya tidak terjadi fitnah. Ya sudah seadanya gitu nah, kada ada resepsi gitu nah. Itu resepsi itu intinya gasan kita beramian loh gitu nah. Lawan adat lah ya. Lawan adat nah itu Bang. Nah, kadang-kadang pun pastilah bukan hanya MC aja loh yang mengalami gitu loh, ikam foto misalkan kadang-kadang orang minta foto akan kada apa-apa kita ambil juga gitu nah, padahal lain tugas kita. Terus yang kadang-kadang miskomunikasi itu yang gasan mahalat tamu undangan, padahal biasanya sudah tugas ada WO nih kalau malah kita lagi kalau fotografer juga batan fotografer tuh mungkin satu orang standby di atas tuh yang kesan mengatur posisi loh. Itu yang salah paham. Nah itu Bang, makanya aku kada banyak berbicara duka lah, intinya selama kita profesional menikmati. Kalaupun kita bekerja ada klien yang tidak profesional, itu akan jadi pertama catatan kita sendiri loh. Ada yang miss tuh di mana pada saat itu karena kau dihindari. Misalkan pada saat pembicaraan di awal kayak gini, walaupun kada tertulis, ternyata pas di lapangan ribet macam-macam, segala nikmati ya sudah gitu nah, karena beda-beda kan faktornya itu nah. Suka dukanya banyak juga gitu nah di dunia entertainment, dan alhamdulillah mungkin lah kalau teman-teman yang lain, aku belum menemukan bukan titik jenuh sih. Kadang-kadang kan orang pengen keluar dari zona ini loh, zona nyaman. Ya misalkan aku sekedarnya aja deh sekarang MC, yang penting hendak fokus usaha misalkan. Aku belum sampai ke sana, padahal aku sadar bahwa dunia entertain MC ini kada selamanya loh. Aku MC mungkin saat ini adalah era-eranya kemasan lah boleh dibilang ya Allah, atau puncak tertingginya yang sudah. Nah, biasanya kan kalau mau sukses lagi lo kita harus keluar dari zona ini gitu loh. Atau menyiapkan menyiapkan backup geser yang lain. Backup kan kalau misalkan contoh nih pada saat corona aku hanya jualan online, payu kakak tetap jalan gitu nah. Kalau teman-teman yang lain fokus jualan selama ada event gitu. Nah, aku lebih banyak di rumah. Kalau ada yang beli jual gitu nah, ada yang PO banyak pesanan, aku pesan gitu nah. Kada ribet. Intinya di dunia entertain tuh kalau kada bujur-bujur jiwa lah, pasti kada bertahan. Dan kalau kada kurang-kurang mengumpati ego kita bakalan maju. Kalau mengumpati ego ya kada bakalan maju gitu nah. Pokoknya harus sering-sering lihat referensi juga, apa sih yang lagi happening sekarang, bukan hanya sekedar membicarakan COVID ya Allah. Mengikuti yang ada ya. Nah itu Bang. Nah kita lagi pandemi ini loh.
Ya. corona nih menyerang. Sudah 2 bulan lah, mulai Ya, 3 bulan. 3 bulan. Pokoknya aku ingat event Yang wedding kita itu tahu terakhir 15 15 Maret tanggal 20 ke atas, 24 kan rasanya. Itu event terakhir ya. Itu 15 itu event terakhir wedding kamu. Nah, harapan Ikam nih pandemi ini ya, Pak. Kalau harapannya pasti sama dengan semua orang ya. Ya, pasti Inginnya normal lagi. Pandeminya bukan berakhir. istilah new normal. Aku bukan kada suka lah dengan istilah itu. New normal dengan ya keadaan setiap apapun yang terjadi kita harus membiasakan dengan sesuatu yang baru. Yeah. Misalkan kita ampih begawi, kita sesuatu yang baru kita kejar, kita cari, kita mulai lagi. Ya Allah, Yeah. itu kan new normal juga loh disebutnya. Inya ampih begawi, mencari gawian yang lain, entah gawian yang profesi yang sama atau yang lain. Yeah. Sesuatu yang baru tapi normalnya begawi juga gitu nah. Aku hendak ya seperti biasa, tidak ada jarak, bisa berinteraksi dengan nyaman. Tapi kalau dengan kondisi yang seperti ini ya mau kada mau kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Terlepas dari bujur kadanya itu ada COVID, apa itu konspirasi, aku ada membahas itu. Yang Ya. jelas aku hendak kembali normal, aku kangen mic, aku kangen panggung, aku kangen diribeti Kangen oleh klien, COVID-nya. aku kangen disambati buhan IO, kangen besambatan lawan buhanannya, kangen lawan buhanan fotografi, video, semua klien-klien di wedding gitu nah. Aku Kangen menghibur. kangen menghibur pokoknya. Mudah-mudahan kembali berjalan seperti biasa. Jadwal Juli ini jalan belum pasti lagi cancel atau kada wedding nih full nih. Kayaknya yang Karena kan minggu-minggu- lihat kondisinya lihat juga. kondisi. Kalau minggu-minggu pertama kedua kayaknya pasti bakal cancel. Aku belum dapat confirm sih. Mudah-mudahan yang jadwal-jadwal Agustus, orang kan banyak prediksi loh. Kayaknya Januari 2021 baru normal. Iya. Aku kan aku hendak secepatnya gitu nah. Jadi kita berdoa pun ini loh kada terucap dalam setiap doa. Mudah-mudahan bukan hanya kita yang mohon ampun, keluarga kita mohon ampun, diberi perlindungan, tapi pasti terselip doa mudah-mudahan bisa kembali bekerja. Iya. Bayangkan kalau itu berlaku semua kita yang ada di bumi ini nah berdoa, kada mungkin lah kada terkabul. Insyaallah kita pasti akan kembali normal lagi. Aku kangen panggung, sepatuku sudah mulai berdabu, Mulai berjamur. jas putihku sudah kubungkus dengan kain plastik dengan plastik. Jas ada. Kostumku sudah mulai bau apek, ya kan? Sudah mulai bau lemari. Udah mulai bau lemari bujur ki. Nah itu Pak. Ya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan COVID ini segera Cepat berlalu. Cepat berakhir. Iya, masih wis udah Sama-sama, mau Ki. diundang Sama-sama. sini ya kan. Ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan intinya yang baik-baik silahkan dibagikan. Kalau ada yang kurang berkenan dari ulun jangan ditiru lah. Ada statement yang kurang berkenan mohon dimaafkan, boleh dikoreksi. Tapi yang paling penting Ki, Apa dulu? jangan lupa buat teman-teman yang nonton channel ini tadi 58 Iya, 58 project. 58 Project. Jangan lupa boleh teman-teman share, subscribe, like, comment, dan yang paling penting Di-report. Iya, jangan di-report dong. jangan di-report. Yang paling penting aktifkan tombol loncengnya ya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Notifikasinya. video-video terbaru dari 58 Project. Oke, jangan lupa like, share, dan comment. Ya, wis. Sip, terima kasih. Sama-sama. Salam corona dulu nah. Iya. Ya, sukses juga untuk Oke. 58 Project. Bye. Bye.